Etika profesional. Sebelum lanjut, jangan lupa di-subscribe. Apa etika itu? Etika merupakan pengetahuan tentang asas-asas akhlak atau moral secara terminologi, kemudian berkembang menjadi suatu konsep yang menjelaskan tentang batasan baik atau buruk, benar atau salah, dan bisa atau tidak bisa akan suatu hal yang dilakukan untuk suatu pekerjaan tertentu. Etika dalam profesi auditor. Profesi auditor membutuhkan pengabdian yang besar pada masyarakat dan komitmen moral yang tinggi. Masyarakat menuntut untuk memperoleh jasa para auditor dengan standar kualitas yang tinggi, dan untuk auditor untuk bersedia mengorbankan diri. Oleh karena itu, profesi auditor menetapkan standar teknis dan standar etika yang harus dijadikan panduan oleh para auditor dalam melaksanakan audit. Standar etika diperlukan bagi profesi audit karena auditor memiliki posisi sebagai orang kepercayaan. Pentingnya nilai-nilai etika dalam auditing. Beragam masalah etis berkaitan langsung maupun tidak langsung dengan auditing. Banyaknya auditor menghadapi masalah serius karena mereka melakukan hal-hal kecil yang tidak satu pun tampak mengandung kesalahan serius. Namun, ternyata hanya menumpuk hingga menjadi suatu kesalahan yang besar. Untuk itu, pengetahuan akan tanda-tanda peringatan adanya masalah etika akan memberikan peluang untuk melindungi diri sendiri. Dilema etika dan solusinya. Dilema etika merupakan yang dihadapi oleh seseorang di mana ia harus membuat keputusan mengenai perilaku yang patut. Ada dua faktor utama yang bisa menyebabkan orang berperilaku tidak etis, antara lain: yang pertama, standar etika orang tersebut berbeda pada masyarakat pada umumnya. Yang kedua, seseorang secara sengaja bertindak tidak etis untuk keuntungan diri sendiri. Bagaimana cara memecahkan dilema etika? Dengan cara melakukan pendekatan 5 langkah berikut ini merupakan pendekatan sederhana untuk memecahkan dilema etika. Yang pertama, dapatkan fakta-fakta yang relevan. Yang kedua, identifikasi isu-isu etika dari fakta yang ada. Yang ketiga, tentukan siapa dan bagaimana orang atau kelompok yang dipengaruhi oleh dilema etika. Yang keempat, identifikasi alternatif-alternatif yang tersedia bagi orang yang memecahkan dilema etika. Identifikasi konsekuensi yang mungkin timbul terjadi pada alternatif. Yang kelima, tetapkan tindakan yang tepat. Kebutuhan khusus akan kode etik profesi. Pentingnya etika profesional bagi organisasi profesi. 1. Kepercayaan masyarakat terhadap mutu jasa akuntan publik akan menjadi lebih tinggi jika profesi tersebut menerapkan standar mutu tinggi terhadap pelaksanaan pekerja profesional yang dilakukan oleh profesinya. 2. Setiap profesi yang menyediakan jasa kepada masyarakat memerlukan kepercayaan dari masyarakat yang dilayaninya. Kode etik profesi AICPA. Standar umum perilaku yang ideal dan menjadi khusus tentang perilaku yang harus dilakukan terdiri dari 4 bagian, yaitu prinsip etika profesi, peraturan etika, interpretasi atas peraturan etika, dan kaidah etika. Kode etik akuntan Indonesia. Apa itu kode etik akuntan Indonesia? Etika profesional bagi praktik akuntan di Indonesia ditetapkan oleh Ikatan Akuntan Indonesia. Kode etik akuntan Indonesia mempunyai struktur seperti kode etik AICPA yang meliputi prinsip etika, aturan etika, dan interpretasi aturan etika yang diikuti dengan tanggung jawab dalam kaitannya dengan interpretasi aturan etika. Prinsip etika akuntan atau kode etik akuntan meliputi 8 butir. 8 butir tersebut terdeskripsikan sebagai berikut. 1. Tanggung jawab auditor. Ketika melaksanakan tanggung jawabnya sebagai profesional auditor, harus senantiasa menggunakan pertimbangan moral dan profesional dalam semua kegiatan yang dilakukannya. 2. Kepercayaan publik. Akuntan sebagai anggota IAI berkewajiban untuk senantiasa bertindak dalam kerangka pelayanan kepada publik, menghormati kepentingan publik, dan menunjukkan komitmen atas profesionalisme. 3. Integritas. Akuntan sebagai seorang profesional dalam memelihara dan meningkatkan kepercayaan publik harus memenuhi tanggung jawab profesionalnya tersebut dengan menjaga integritasnya setinggi mungkin. 4. Objektivitas. Dalam pemenuhan kewajiban profesionalnya, setiap akuntan sebagai anggota IAI harus menjaga objektivitasnya dan bebas dari benturan kepentingan. Kompetensi dan kehati-hatian profesional.
Auditor dituntut harus melaksanakan jasa profesionalnya dengan penuh kehati-hatian, kompetensi, dan ketekunan, serta mempunyai kewajiban untuk mempertahankan pengetahuan dan keterampilan profesionalnya pada tingkat yang diperlukan untuk memastikan bahwa klien atau pemberi kerja memperoleh manfaat dari jasa profesional yang kompeten berdasarkan perkembangan praktik, legislasi, dan teknik yang paling mutakhir. 6. Kerahasiaan. Auditor harus menghormati kerahasiaan informasi yang diperoleh selama melakukan jasa profesional dan tidak boleh memakai atau mengungkapkan informasi tersebut tanpa persetujuan, kecuali bila ada hak kewajiban profesional atau hukum untuk mengungkapkannya. 7. Perilaku profesional. Akuntan sebagai seseorang profesional dituntut untuk berperilaku konsisten selaras dengan reputasi profesi yang baik dan menjauhi tindakan yang dapat mendiskreditkan profesinya. 8. Standar teknis. Akuntan dalam menjalankan tugas profesionalnya harus mengacu dan mematuhi standar teknis dan standar profesional yang relevan. Independensi profesi auditor. Dalam menjalankan tugasnya, anggota KAP harus selalu mempertahankan sikap mental independen di dalam memberikan jasa profesional yang sebagaimana diatur dalam standar profesional akuntan publik yang ditetapkan oleh IAI. Sikap mental independen tersebut harus meliputi yang pertama, independensi dalam fakta auditor benar-benar mempertahankan perilaku yang tidak bias atau bisa disebut dengan independen di sepanjang audit. Yang kedua, independensi dalam penampilan, yaitu pemakaian laporan keuangan memiliki kepercayaan atas independensi tersebut. Yang ketiga, independen berarti bebas dari pengaruh, yang dimana ia tidak dikendalikan oleh pihak lain dan tidak tertanggung pada orang lain. Tiga aspek dalam independensi auditor. Hal yang dapat mempengaruhi independensi dan objektivitas seorang auditor yaitu seperti: pertama, hubungan keuangan dengan klien. Yang kedua, kedudukan dalam perusahaan yang diaudit. Yang ketiga, keterlibatan dalam usaha yang tidak sesuai dan tidak konsisten. Yang keempat, pelaksanaan jasa lain untuk klien audit. Yang kelima, hubungan keluarga dan pribadi. Yang keenam, imbalan atas jasa profesional. Yang ketujuh, penerimaan barang atau jasa dari klien. Yang kedelapan, pemberian barang atau jasa kepada klien. Sekian dari kelompok kami, kurang lebihnya mohon maaf, sampai bertemu di lain waktu.